Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya akan membahas dua saham, yaitu saham Goto dan saham Bukalapak. Oke, kita mulai langsung untuk saham Goto. Oke, saya hilangkan dulu beberapa, atau nggak perlu aja ya. Oke, dimana kalau semua kita lihat dari teman-teman di sini dalam beberapa hari Goto dari sejak 12 Desember itu mengalami kenaikan. Dia tembus resisten pada 17 Januari dengan volume yang tinggi di atas SMA 20. Oke, kemudian dia naik dan turun mengetes pada akhirnya punya resisten di 128. Kemudian pada hari kemarin itu tanggal 7 Maret itu tembus resisten, namun itu fake tembusnya karena volumenya tidak gede ya teman-teman. Akhirnya dia turun lagi, kemudian ada kemungkinan dia akan ngetes pada support sebelumnya, yaitu di 112-113. Oke, jika dia mantul lagi teman-teman, maka dia ada kemungkinan kenaikan. Karena di sini di bawahnya di sini ada SMA 50 ya. Saya bawa ke sini, yang merah ini SMA 50, yang kuning ini EMA 50, dan di atasnya itu SMA 100. Kalau semuanya dia naik, maka ada kemungkinan dia akan naik sebesar ini ya, channel itu tersebut. Ada kemungkinan ya seperti itu. Oke, ada kenaikan seperti ini kalau semuanya dia naik, rebound. Tapi kalau semuanya turun, begitu pula dia akan turun sesuai dengan channel tersebut. Ini kan seperti itu ya. Coba kita lihat. Ya, seperti itu ya. Sorry. Ya. Dia akan turun ke bawah. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi tetap teman-teman pantau apakah dia tembus ke supportnya dan lain. Kalau dilihat dari RSI-nya, dia RSI-nya masih fluktuatif, yaitu di atas 50. Oke, ini masih daerah bullish. Namun kalau semuanya tembus, walaupun di sini ada beberapa, dia tembus, dia kemudian naik lagi, ya itu market lah ya. Ada kemungkinan dia akan ke support sebelumnya, yaitu bisa ke 109 atau 108 atau pada sampai sini ya teman-teman, ke resisten sebelumnya itu di 98. Nah, bagi saya pribadi saya tidak akan masuk Goto karena SMA 200 nya masih di atas dibandingkan harga rata-rata sebelumnya. Oke, SMA 200 di atas banget, yang warna hijau ini, kemudian SMA 150, SMA 100 seperti itu, dan yang terakhir adalah SMA 50. Jadi harga rata-ratanya ada 150. Kalau untuk dari MACD dia crossing, namun dia masih fluktuatif untuk menguji pada resisten 128, 129. Kemudian support yang di bawahnya adalah 111. Jadi untuk teman-teman yang masih punya, bagaimana ya, kita pantau dulu. Kalau semuanya dia mantul bagus, namun kalau semuanya dia tembus supportnya, maka ya siap-siap untuk cut loss atau manajemen resikonya, kembali kepada masing-masing orang ya. Oke. Untuk yang fundamentalnya saya nggak bisa buka ya teman-teman, karena di sini ada screen recording, saya masih mencari aplikasi lainnya. Untuk Goto sendiri, dia kalau saya buka pada lembaran lainnya, kalau semuanya teman-teman lihat di RTI ada, yaitu EPS-nya untuk Goto itu minus 6 di 2022. Pada kuartal keempat 2022 juga kita belum tahu berapa. Kalau semuanya bagus, maka akan mempengaruhi dari saham tersebut, saham Goto. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana untuk chart weekly-nya? Karena dia masih IPO, saya belum bisa ngarah, namun dia masih fluktuatif. Sedangkan RSI-nya di 39, MACD-nya belum bisa saya analisis ya teman-teman. Oke, itu untuk saham Goto. Kalau saya pribadi, saya masih nunggu. Kalau semuanya dia closing dan dia mantul, bisa kita beli lagi.
untuk channelnya tersebut. Ini terbentuk channel ya. Oke, bagaimana selanjutnya untuk saham sebelahnya, yaitu saham Bukalapak. Saham Bukalapak di sini membentuk setiap dia masuk pada area support yang bawah, dia rebound ya teman-teman. Sama pada hari kemarin juga ada beberapa yang ada yang tembus ya, tapi ya market ya seperti itu. Kalau semuanya dia crossing, MACD-nya crossing, maka kita worth it untuk buy. Namun kenaikannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini cukup berisiko untuk diambil juga. Oke, kenapa? Karena ini membentuk pattern seperti ini ya teman-teman. Apa namanya ini? Lower high, dimana dia naik, kemudian dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, seperti itu. Ada kemungkinan dia naik, kemudian dia ke bawah, dan dia turun ke bawah. Ini yang saya takutkan untuk Bukalapak. Mungkin dia naiknya sampai sini ya. Bagaimana mengambil take profitnya? Kalau semuanya teman-teman ini MACD-nya cross, maka teman-teman take profit pada RSI-nya 70. Oke, namun kalau semuanya ke bawah ya bahaya nih, karena belum crossing MACD-nya. Terus walaupun pada kemarin itu foreign itu pada beli ya, di sini kita lihat, tapi kalau semuanya dia tembus trendline ini bagus ya. Hanya saja di sini SMA 200-nya yang warna hijau itu masih di atas harga rata-rata. SMA yang ungu SMA 150 masih di atas, SMA 100, SMA 50 masih di atas. Jadi seperti itu. Dia naik, kebanyakan yang terjadi pada lower high itu adalah downtrend. Berapa kemungkinan penurunannya? Yaitu adalah pada ini ya teman-teman, kita ambil di sini penurunannya cukup tinggi sampai sini, ataupun dia kenaikannya sesuai dengan tadi sama ya. Oke, anggaplah seperti itu, yaitu pada angka 414 kemungkinan ya, kemungkinan 14, dan pada angka 130. Dan targetnya seperti itu. Oke, itu untuk Bukalapak. Bagaimana untuk RSI-nya? RSI-nya masih di area downtrend ya. Tapi kalau semuanya dia tembus, artinya MACD-nya tembus ke sini. Nih kita lihat MACD-nya mau crossing ya. Ini saya paling suka kalau crossing gitu nih. Tapi lihat dulu ya besok. Apakah dia benar-benar crossing atau tidak. Kemudian dia bisakah tembus ke RSI 50. Kalau semuanya tembus itu bagus, kalau semuanya tidak ya agak bagus ya teman-teman. Kita lihat di weekly chart sama ya teman-teman, dia SMA 50 nya di atas harga rata-rata, MA 50 jauh di atas harga rata-rata. Ada kemungkinan dia akan downtrend, ada kemungkinan. Oke, kemudian kita lihat di analisanya fundamental dari Bukalapak. Analisa Bukalapak itu kalau semuanya teman-teman buka di RTI, yaitu 2022 EPS-nya 141, kuartal keduanya minus 58, kuartal ketiga itu minus 48. Nah, untuk kuartal keempat 2022 masih belum rilis, jadi harap hati-hati, karena kebanyakan kalau semuanya dia rilis duluan, rilisnya bagus, maka dia ada kemungkinan dia uptrend. Kalau semuanya tidak, dia downtrend. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini lower high, tuh dia. Oke, itu saja untuk analisa Bukalapak dan Goto. Untuk harap hati-hati karena di sini adalah lower high. Kalau bagus, IPS-nya bagus ya naik. Kalau semuanya tidak, dia akan downtrend. Demikian, terima kasih. Salam cuan untuk kita semua. Tetap hati-hati, manajemen resikonya dijaga. Lihat di moving average-nya, RSI sama MACD.
Terima kasih. Selamat malam. Semoga bermanfaat untuk informasi buat teman-teman semua. Bye bye.